Di sini saya akan mengerjakan UAS Statistika Bisnis. Untuk soal pertama, ini adalah hasil kuesioner tentang tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik yang terdiri dari 5 butir pertanyaan yang diuji coba pada 20 mahasiswa. Yang pertama, kita buka SPSS, kemudian ke variable view, kita isi name dengan item 1 sampai item 5, kemudian total, lalu ubah desimal menjadi 0. Pada bagian label kita sama, yaitu dengan item 1 hingga item 5, kemudian total. Dan kita ke data view. Untuk data yang di soal sudah saya pindahkan ke Excel dan sudah dihitung total dari masing-masing responden menggunakan rumus sum. Kemudian kita salin data tersebut, lalu kita pindahkan ke SPSS. Untuk yang pertama, kita akan mencari korelasi person antar setiap item. Kita klik analyze, kemudian kita pilih correlate, lalu bivariate. Kita blok semua menggunakan Ctrl A, kemudian kita pindahkan ke sisi sebelah kanan. Untuk correlation coefficient menggunakan person, dan test of significance menggunakan total. Kemudian kita klik OK. Dan ini untuk hasilnya. Kita lihat pada person correlation dari total item 1 hingga 5 ada pada rentan 0,9 sampai 1. Kemudian kita akan bandingkan dengan R tabel ke 18. 18 ini dihitung dari N dikurangi 2, yang dimana N itu 20 dikurangi dengan 2. Hasil dari R tabel ke-18 adalah 0,443, yang berarti setiap item pertanyaan dinyatakan valid. Untuk soal B, yaitu menentukan item mana yang memiliki korelasi kurang dari 0,3 dan apakah item tersebut sebaiknya dipertahankan, diperbaiki, atau dihapus. Bisa kita lihat tadi, tidak ada korelasi yang kurang dari 0,3, semua berada di rentan 0,9 sampai dengan 1, yang dapat disimpulkan bahwa setiap item layak untuk dipertahankan dan dilanjutkan dalam penelitian. Lalu kita lanjut ke nomor 2. Manajer pemasaran di sebuah perusahaan minuman ringan PT Segar Abadi ingin mengetahui apakah biaya iklan yang dikeluarkan mempengaruhi penjualan produk. Untuk itu, ia mengumpulkan data selama 12 bulan terakhir tentang pengeluaran iklan dan hasil penjualan. Yang pertama, kita buka SPSS, kemudian kita ke variable view, kita isi name dengan X dan Y, dan ubah desimal menjadi 0. Untuk label X, kita tulis biaya iklan dalam juta rupiah, dan Y penjualan. Untuk mencari nilai slope dan intercept, caranya yaitu dengan klik analyze, kemudian kita klik regression, pilih linear. Untuk dependent, kita menggunakan penjualan atau Y. Untuk independent, kita menggunakan biaya iklan atau X. Kemudian kita ke statistik, dan untuk formatnya sudah benar, yaitu centang di bagian estimate dan model fit. Dan klik continue, OK. Dan hasilnya akan seperti ini. Untuk pertanyaan nomor 1 yang ditanyakan adalah nilai slope dan intercept. Nilai slope atau B bisa kita lihat pada bagian koefisien,
0,801. Dan untuk nilai intercept atau A, kita lihat pada bagian penjualan, yaitu 13,784. Untuk yang berikutnya yaitu persamaan dalam bentuk Y sama dengan A plus BX. Dihasilkan persamaannya yaitu Y sama dengan 13,784 ditambah 0,801X. Pertanyaan kedua adalah arti dari nilai slope dan intercept. Slope atau B yaitu 0,801, yang berarti bahwa untuk setiap kenaikan 1 juta rupiah biaya iklan atau X, maka akan menambah penjualan sebesar 0,801 atau 801 unit. Intercept atau A yaitu 13,784, yang berarti bahwa jika biaya iklan adalah 0 rupiah, maka jumlah penjualan 13.874.000. Ini adalah nilai dasar penjualan tanpa adanya biaya iklan. Lalu kita akan menjawab pertanyaan, seberapa kuat pengaruh biaya iklan terhadap penjualan. Dalam hal ini terdapat hubungan kuat positif antara biaya iklan dengan penjualan. Hal ini dapat dilihat dari R-square pada model Smart, yaitu 0,990 atau 99%. Menjawab soal nomor 3 yaitu berapa perkiraan penjualan jika mengalokasikan biaya iklan sebesar 45 juta. Diketahui, persamaan linear sederhana yang didapat adalah Y sama dengan 13,784 ditambah 0,801X. Kita langsung masukkan saja. Y sama dengan 13,784 ditambah 0,801 dikali 45. Y sama dengan 13,784 ditambah hasil perkalian dari 0,801 dikali 45, yaitu 36,045. Kemudian Y sama dengan hasil dari penjumlahan di atas, yaitu 49,829. Jadi, jika perusahaan mengalokasikan biaya iklan sebesar 45 juta, maka perkiraan penjualan adalah sebesar 49,829.000 unit atau 49.829 unit. Lanjut untuk nomor terakhir, yaitu nomor 4. Pertanyaannya adalah, apakah model ini cukup baik untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan, dan berikan alasannya. Dilihat dari R-square yang hasilnya 0,990 atau 99% dengan tingkat signifikan 0,00, maka itu dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan.